Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan bersamaan dengan sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Di antara beberapa waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 2 rakaat sebelum dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Terkait tata cara pelaksanaannya sedikit pun tak berbeda dengan sholat pada biasanya, kecuali dalam urusan niat. Niat dan dalil sholat sunnah rawatib memiliki niat dan dalil sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib asar memiliki 4 rakaat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dengan dalil hadis Nabi SAW. Rahimahullah imri'an sholat qabla asri arba'an. Artinya Allah akan merahmati hambanya yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Untuk sholat rawatib yang 4 rakaat boleh dilakukan dengan sekali salam atau 2 kali salam. Adapun lafal niatnya usolli sunnatal asri arba'an rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Sholat rawatib zuhur difasilitasi dengan 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat fardu. Dalilnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nari. Siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan ia masuk neraka. Lafal niatnya usolli sunnatal dhuhri arba'a raka'atin qabliyatan atau ba'diyatan lillahi ta'ala. Sholat rawatib maghrib. Dalam sholat maghrib, syariat menganjurkan kita sholat sunnah rawatib 2 kali, qabliyah dan ba'diyah masing-masing dilaksanakan 2 rakaat. Hafal niatnya usolli sunnatal maghrib bi raka'ataini qabliyatan atau ba'diyatan lillahi ta'ala. Sholat rawatib isya sebagaimana sholat maghrib, isya juga memiliki 2 waktu sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, dan masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Dalilnya adalah pengakuan seorang sahabat Muhammad bin Al-Munkadir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ia mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da isya." Saya pernah sholat 2 rakaat setelah isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil sunnah qabliyah isya, para ulama menggunakan dalil yang sama dengan sholat qabliyah maghrib. Lafal niatnya usolli sunnatal isya raka'ataini qabliyatan atau ba'diyatan lillahi ta'ala. Sholat rawatib subuh. Adapun sholat rawatib subuh, walau hanya difasilitasi dengan 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat fardu, namun keutamaannya tak kalah istimewa dari yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha," yang artinya 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terkait istilah, ulama terkadang menyebutnya sunnah qabliyah subuh, sunnah fajar, sunnah barot, dan sunnah wusta. Berdasar pada pendapat lemah bahwa sholat subuh termasuk sholat wusta. Karena itu maka lafal niatnya juga boleh beragam tergantung ingin menyebutnya sebagai sholat apa. Lafal niatnya usolli sunnatal subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat kan afa'ala. Fungsi sholat sunnah rawatib teruntuk fungsi sholat sunnah rawatib berpengaruh besar terhadap nasib ukhrawi seseorang, antara sejahtera atau sengsara. Kita pahami bersama bahwa tolak ukur awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hambanya kelak di akhirat akan melalui sholatnya. Bila sholatnya baik, maka akan dilanjutkan menuju penilaian amal ibadah lainnya. Namun bila tidak, Allah tak perlu melihat amal lain untuk memutuskan nasib ukhrawi hambanya. Kira-kira demikianlah keterangan para ulama dalam menunjukkan seberapa penting ibadah sholat itu. Lalu apa peran sholat sunnah rawatib terhadap nasib ukhrawi seseorang? Jawabannya karenanya dapat menjadi penyempurna sholat fardu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna faridatas sholati wa zakati wa wirhima idza lam tatimmu tukmalu bitatawwu'i." Artinya, sholat fardu, zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya bila masih tidak sempurna, maka dapat disempurnakan dengan yang sunnah. Mungkin itu ulasan sedikit mengenai sholat rawatib.